Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses buat teman-teman Bang Muslim semuanya dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Muslim ingin mencoba berbagi sebuah video lagi tentang proses budidaya padi ngaos yang memang terkenal sangat tinggi produktivitasnya. Kemudian berasnya nanti pulen dan tentunya yang paling penting tahan akan kerebahan di daerah kami di Kabupaten Aceh Tamiang. Mari kita ikuti saja ceritanya di video ini hingga akhir agar nanti teman-teman tidak terjadi salah paham dan gagal pengertian. Oke teman-teman, ini seperti biasa ya, kegiatan yang paling awal dalam proses budidaya padi adalah menjemur, kemudian mengeringkan benih yang telah dipilih berkualitas baik secara fisiologis, biologis maupun genetis dan lain sebagainya. Kemudian kita merendamnya, lalu meneriskan dan memeramnya, dimana semua itu butuh waktu kurang lebih 3-4 harian untuk membuat benih menjadi berkecambah dengan sempurna. Kemudian lanjut kita bawa ke lahan untuk disemaikan. Selanjutnya, taburkan benih secara merata di bedengan persemaian yang telah kita siapkan 1 hari sebelumnya. Kemudian diairi setelah 5 hari dikeringkan. Kemudian kita beri pupuk kimia sebanyak 1 kali. Kemudian disemprot HPT atau hama penyakit tanaman sebelum dicabut dan dipindah tanamkan ke lahan budidaya. Oke, ini lahan budidayanya. Ini harus sudah kita siapkan ya, yaitu dengan cara dibajak dengan menggunakan traktor dan diharuskan dengan menggunakan jetor. Lalu kita semprot keong emas dengan menggunakan molluscicida minimal 2 hari sebelum proses penanamannya. Hal ini untuk menghindari keong emas ini bisa menghabiskan benih-benih bibit-bibit yang ditanam nanti. Kemudian cabut benih atau bibit di usia 18-23 hari setelah semai. Dan kemudian ditanam maksimal 3 hari setelah cabut sebelum bibit tersebut menguning, untuk menghindari stres saat ditanam dan pulihnya nanti susah. Pupuk kimia seperti urea, ZA, NPK, SP36 dan lain-lain ini mutlak sekali diperlukan ya teman-teman ya, jika tidak dilakukan pemupukan apapun ya. Namun dosis dan waktunya harus tepat agar nanti padinya tidak rawan roboh dan pertumbuhannya bisa maksimal. Usia 7-11 AST adalah masa pemupukan tahap 1 yang jumlahnya kami sarankan jangan lebih dari 2 kg per rantai atau 50 gram per hektar, agar padi yang kita pupuk tidak terlalu lunak, renyah sehingga disukai oleh HPT. Jika terlihat HPT 3-6 hari pasca pemupukan tahap 1, kita harus mengendalikan hama seperti ular, lembing, bakteri, dan jamur. Karena biasanya tanaman akan menjadi lebih renyah, lebih lunak, dan lebih gurih pasca dipupuk dan sangat disukai HPT. Hasil pemupukan tahap 1 seperti yang terlihat ya, padinya lebih subur, tegar, besar, sehat, rimbun, dan warnanya ini akan lebih hijau muda berkilauan. Nah, ini jika pemupukannya dilakukan dengan tepat dan bijaksana. Namun jika pemupukannya tidak tepat dan tidak bijaksana, tanaman justru akan berwarna gelap kebiruan dan ini sangat tidak disarankan karena disukai oleh HPT. Selanjutnya pemupukan urea, NPK dan lain di tahap 2 harus segera dilakukan ya pada usia 20-25 HST. Kami sarankan jumlahnya tidak lebih dari 2,5 atau 3 kg per satu rantai atau 75 kg per 1 hektar. Jangan lupa kendalikan HPT seperti ular, lembing, bakteri, dan jamur lagi jika terlihat 3-6 hari pasca pemupukan di tahap 2 ini. Karena tanaman akan kembali menjadi renyah, lunak, dan gurih pasca pemupukan. Nah, jika pemupukan dan penyemprotan dilakukan dengan tepat dosis dan waktunya, maka hasil pemupukan akan menunjukkan padi yang terlihat subur, segar, besar, tegar, rimbun, sehat. Warna daun menjadi hijau muda berkilap dan batang menjadi lebih besar dan kokoh. Bisa dilihat ya seperti yang terlihat di video ini. Sebaiknya hindari penggunaan perangsang daun dan perangsang batang karena justru akan membuat tanaman menjadi lebih panjang dan lebih tinggi sehingga sangat mudah roboh. Kemudian daunnya menjadi lebar-lebar. Ini sangat rentan ya akan mengalami roboh dan disukai oleh HPT. Kemudian lakukan penyemprotan lagi jika terlihat masih ada serangan dari ulat, lembing, bakteri, jamur, dan terutama walang sangitnya yang akan menggerek bulir malai padi yang baru keluar nanti setelah bunting. Kemudian ini adalah di usia 50 HST, adalah usia padi ngaos sudah mulai bunting dan berbunga, dimana batangnya ini terlihat keras, daun bendera semakin rimbun. Usia 60 HST adalah saat dimana padi ngaos sudah mulai berbuah, keluar buah ya dari malainya tadi.
Kemudian bulirnya mulai berisi santan dan malai sudah mulai merunduk. Walaupun sudah merunduk, warna bulir malai ini masih tetap berwarna hijau, tanda masih terjadi proses pengisian bulir. Dan batangnya terlihat kokoh dan kaku, sehingga kita tidak khawatir akan terjadi proses roboh ya. Dan sesuai dengan deskripsinya, padi ngaos ini memiliki anakan sekitar 15-25 batang per satu rumpun. Malai dan bulirnya panjang dan besar, dengan tinggi dari akar sampai pangkal malai mencapai 100-110 cm. Sangat tinggi sekali, tapi kita tidak khawatir karena ditopang dengan batang yang kokoh. Dan ini kenampakan 80 HST, di mana malai padi ngaos ini sudah mulai mengeras buahnya dan terlihat buahnya yang mulai kuning ujung-ujungnya sekitar 30-50% atau disebut dengan abang pucuk atau bangco. Dan batang semakin keras sehingga tidak perlu risau ancaman padi roboh meskipun tingginya ini mencapai 110-120 cm. Malai semakin menunduk, daun bendera masih hijau kekuningan, tanda padi masih sehat dan masih terus mengilir mengisi bulirnya. Usia 90 HST, padi ngaos semakin tua, malai terlihat 80% menguning dan meski daun benderanya masih tetap hijau kekuningan sebagian. Pada saat ini pengisian bulir sudah tidak terjadi lagi, hanya proses pematangan bulirnya saja. Namun hanya saja menurut perkiraan kami, padi ini juga akan mengalami sedikit kesulitan untuk melakukan pengisian bulirnya yang banyak dan besar-besar ini atau jumbo ya. Ini sehingga harus dipanen agak lama, yaitu 100 hari agar bulirnya bisa terisi secara maksimal dan matang secara optimal. Usia maksimal dari padi ngaos ini adalah 100 HST, di mana padi ngaos sudah terlihat menguning 95-100%. Dan bulir malai sudah mengeras dan matang secara sempurna. Ini terlihat ya, sudah 100% mengalami kuning. Dan padi ngaos sudah saatnya dipanen. Yaitu harus kita panen saja, dimana mumpung bobotnya, cuacanya, dan harganya ini masih cukup bagus saat ini, sehingga akan kita panen saja. Dan menurut pengamatan kasat mata kami, malainya akan terisi lumayan optimal ya, yaitu sekitar 95% ke atas, di mana batangnya terlihat besar, kaku, kokoh, dan keras. Terbukti setelah hujan badai beberapa hari ini, padi ini masih tetap tegak berdiri walaupun hujan angin yang menerjang. Dan akhirnya padi ngaos kami pun dipanen saat cuacanya cerah ini. Dan kemudian bobotnya juga alhamdulillah 320 kg per satu rantainya atau sekitar 8-8,5 ton per satu hektarnya. Dan ini kami sangat bersyukur sekali ya, alhamdulillah sekali, karena padi ini sesuai dengan apa yang ditargetkan, bahkan melebihi ya. Target kami hanya 300 kg per satu rantai, ini bisa melebihi. Dengan harga gabah kering, gabah basah di padi di sawah 5.000 kilo per kilogram, hasilnya adalah 40 juta per hektar ya jika 1 hektar, sedangkan kami tidak sampai 1 hektar. Kemudian dikurangi biaya atau modal budidaya sejak awalnya itu mencapai 20 juta per hektar, dan alhamdulillah masih ada keuntungan sebanyak 20 juta per 1 hektarnya. Nah, itu kalau 1 hektarnya ya teman-teman ya, kalau kami kan tidak sampai 1 hektar. Dan begitulah proses budidaya padi ngaos yang terkenal kokoh dan produktivitas tinggi ini. Jika teman-teman tidak mau ketinggalan video selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini yang berwarna merah di kanan bawah ini. Bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Jika ada yang mau ditambahkan dan ditanyakan, silahkan ketik saja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, silahkan klik saja tombol like atau sukanya. Boleh juga untuk di-share kepada yang lain jika merasa ini bermanfaat. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye dan bye-bye.